Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, di sini saya mewakili dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi pada siang hari ini, yaitu pengembangan infrastruktur teknologi informasi pada perusahaan Beta Multimedia Kreatif yang berbasis produksi percetakan dan periklanan serta konveksi. Baiklah, saya persilakan teman-teman untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Kepada teman-teman dipersilakan. Konveksi dan percetakan merupakan suatu industri yang memiliki peran khusus dalam memproduksi pakaian. Adapun di sini dua kata konveksi dan percetakan. Konveksi melibatkan suatu proses pembuatan pakaian dengan menggunakan metode pemotongan bahan, penjahitan, finishing, dan pengepakan. Percetakan melibatkan percetakan di berbagai media cetak seperti desain, persiapan formatting atau pembuatan cetakan, finishing, lipatan, jilid, dan laminasi atau pengemasan. Saat ini perusahaan belum menghadapi kendala yang signifikan, namun ada masalah yang timbul akibat perubahan regulasi seperti kenaikan bahan baku yang digunakan dalam produksi produk perusahaan. Tujuan konveksi dan percetakan yaitu memberikan layanan dan menyediakan produk-produk yang berkualitas. Selanjutnya, perusahaan bergerak di bidang konveksi dan percetakan, menyediakan pelayanan berupa pembuatan seragam, sablon kaos, dan periklanan. Dalam menjalankan operasinya, perusahaan menggunakan teknologi seperti CorelDRAW dan Adobe Illustrator untuk mendukung proses, desain, dan produksi. Adapun di sini fenomena gap yang terdiri dari 4, yaitu desain. Desain terjadi ketika desain produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Kualitas terjadi ketika produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pelanggan. Waktu terjadi ketika waktu produksi atau pengiriman produksi melebihi yang diharapkan oleh pelanggan. Komunikasi terjadi ketika ketidakselarasan atau kegagalan dalam berkomunikasi antara pelanggan dan tim konveksi atau percetakan. Adapun di sini kajian teori yang terdiri dari 4, yaitu pengertian konveksi. Konveksi sebagai proses pembuatan pakaian dalam skala besar dengan menggabungkan teknologi dan mesin khusus serta tenaga kerja terampil. Menurut Molan Benjamin pada tahun 2013. Pengertian percetakan merupakan pembuatan salinan cetak dari teks atau gambar yang dihasilkan melalui proses yang melibatkan prinsip mekanik, kimia, elektrostatis. Menurut Brunon H. 2015. Pengertian SWOT. Metode SWOT adalah suatu pendekatan yang membantu dan menganalisis faktor-faktor internal atau kekuatan dan kelemahan, serta faktor-faktor eksternal atau peluang dan ancaman yang relevan dalam merumuskan strategi organisasi menurut Barney dan Hesterley pada tahun 2015. Adapun di sini pengertian PPMN, yaitu PPMN adalah standar grafis yang digunakan untuk menggambarkan proses bisnis secara visual. Di sini terdapat metode yang digunakan, metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Analisis SWOT untuk industri konveksi dan percetakan. Yang pertama ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Next. Pembaruan komponen IT berarti mengadopsi solusi teknologi yang tepat untuk memperbaiki proses bisnis, mengelola produksi, memantau stok, meningkatkan desain, dan mengoptimalkan layanan. Layanan komponen IT terdapat 9. Yang pertama adalah hardware. Hardware merupakan semua perangkat fisik yang digunakan untuk produksi, pemrosesan, dan penyimpanan data. Contohnya server, komputer, printer, dan lain-lain. Yang kedua ada software, meliputi sistem operasi, aplikasi, dan program-program khusus yang digunakan dalam mengelola proses produksi, desain, produk, dan lain-lain. Yang ketiga ada jaringan. Jaringan termasuk
infrastruktur yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara perangkat-perangkat IT. Yang keempat ada sistem manajemen basis data yang digunakan menyimpan, mengelola, dan mengakses data yang berkaitan dengan produksi, pelanggan, dan informasi bisnis. Yang kelima, perangkat keamanan meliputi antivirus, sistem deteksi, dan perangkat keamanan lainnya. Yang keenam, terdapat sistem pencadangan dan pemulihan bencana, merupakan solusi yang digunakan untuk mencadangkan dan memulihkan data dalam sistem IT dalam situasi darurat dan bencana. Yang ketujuh, ada penyimpanan, merupakan perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan data secara fisik seperti hard disk dan perangkat penyimpanan jaringan lainnya. Yang kedelapan, ada sistem keamanan fisik. Ini termasuk pelengkapan keamanan fisik seperti pengawasan CCTV, penguncian ruangan, kontrol akses, dan sistem keamanan lainnya yang melindungi fasilitas fisik dan peralatan data yang penting. Yang kesembilan, ada perangkat komunikasi, merupakan perangkat yang digunakan untuk komunikasi antar pihak-pihak terkait seperti telepon, email, dan perangkat lainnya. Di sini terdapat perbaruan IT. Yang pertama, evaluasi kebutuhan bisnis. Evaluasi kebutuhan bisnis lebih terfokus pada aspek IT. Yang kedua, terdapat identifikasi peningkatan yang diperlukan, yang membutuhkan perbaikan atau peningkatan dalam proses konveksi dan percetakan. Yang ketiga, terdapat rencanakan dan prioritaskan perubahan IT yang rinci dengan mengidentifikasi solusi yang perlu untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Yang keempat, memilih perangkat lunak dan perangkat keras, tinjauan solusi perangkat lunak dan perangkat keras yang tersedia di pasar sesuai dengan kebutuhan bisnis yang digunakan. Yang kelima, terdapat implementasi dan integrasi. Implementasi solusi IT yang dipilih secara bertahap. Yang keenam, terdapat pelatih dan pemantauan kepada karyawan tentang penggunaan sistem baru dan adopsi perubahan. Monitor kinerja dan efektivitas solusi IT yang diterapkan, serta berikan pembaruan dan perbaikan yang diperlukan seiring waktu. Yang ketujuh, terdapat keamanan dan perlindungan data. Perlindungan data yang memadai dan mengimplementasi kebijakan keamanan yang tepat dan memastikan backup dan pemulihan yang andal. Yang ke-8, terdapat evaluasi penyesuaian. Terdapat perubahan yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa solusi IT terus-menerus kebutuhan bisnis yang digunakan. Baiklah, selanjutnya itu pada proses bisnisnya menggunakan BPMN, di mana proses bisnis konveksi dan percetakan menggunakan BPMN itu ada terlibat beberapa aktor, yaitu penjual, pemasok, supplier, pelanggan, serta pelayanan pelanggan. Di mana pada penjualan atau si penjual itu ketika dia sudah menerima pesanan desain dari customer, si penjual ini melakukan eh, pembayaran, yaitu dengan cara menunggu pembayaran dari pelanggan, apakah ia bersedia melakukan pembayaran tersebut atau tidak. Jika tidak, maka pesanan desain tersebut dibatalkan. Selanjutnya, ketika pembayaran sudah dibayar, si penjual ini melakukan eh, observasi terdahulu, yaitu dengan cara mengumpulkan kebutuhan bahan dari pelanggan. Setelah mengumpulkan kebutuhan dari pelanggan, setelah itu membuat desain menggunakan perangkat lunak desain grafis. Dengan persetujuan desain dengan pelanggan, apakah desain tersebut disetujui atau tidak. Jika tidak, maka melakukan revisi terlebih dahulu sampai si pelanggan atau customer setuju dengan desain tersebut. Setelah setuju, si penjual ini melakukan pemeriksaan stok bahan baku yang tersedia. Apakah bahan tersebut ada atau tidak? Jika tidak ada, si penjual ini melakukan pembelian atau mengidentifikasi pesanan bahan tersebut pada si pemasok. Setelah pada aktor pemasok,
ketika sudah mengidentifikasi pesanan yang di request dari penjual, maka langkah selanjutnya itu si pemasok ini melakukan pengiriman ke si penjual. Setelah itu, ketika bahan sudah tersedia, si penjual ini melakukan pemotongan dan persiapan kain sesuai dengan pola dan ukuran yang dibutuhkan. Setelah itu, melakukan percetakan sablon pada kain, dan setelah itu langkah selanjutnya itu menggabungkan dan menjahit potongan-potongan kain tersebut dengan desain dan ukuran yang sudah ditentukan. Setelah itu, memeriksa kualitas kaos yang telah dijahit, memastikan tidak ada cacat atau kerusakan, di mana memeriksa kembali setiap kaos untuk memastikan pesanan lengkap. Selanjutnya, penjual melakukan proses pengepakan dan pelabelan sesuai dengan pesanan si customer, lalu mengatur pengiriman ke pelanggan. Jika lokasi pelanggan tersebut dekat, maka si penjual ini langsung mengirimkan langsung ke si penjual tersebut. Namun, jika tidak, lokasi si customer atau pelanggan itu berada di wilayah atau di luar wilayah si penjual atau konveksi dan percetakan tersebut, maka akan dilakukan dengan cara mengirimkan barang ke supplier. Ketika barang sudah dikirimkan pada supplier, supplier menyiapkan barang tersebut lalu mengirimkan pesanan tersebut. Setelah mengirimkan pesanan tersebut ke pelanggan, si pelanggan ini menerima pesanan lalu melakukan tinjauan terhadap pesanan yang akan dikirimkan ke pelayanan pelanggan. Nah, si pelayanan pelanggan ini bertugas untuk menerima tinjauan pelanggan serta memberikan layanan pelanggan yang baik, merespon pertanyaan atau keluhan pelanggan. Itu saja proses bisnis konveksi dan percetakan pada BPMN. Selanjutnya, Baiklah, sini menjelaskan mengenai penerapan e-commerce. Platform e-commerce merupakan suatu media yang digunakan untuk memperluas pasar dan menjangkau pelanggan secara potensial di seluruh dunia. Inovasi, desain, dan kustomisasi fokus pada inovasi untuk menciptakan produk yang unik dan menarik. Promosi dan pemasaran kreatif, strategi pemasaran yang kreatif dan menarik untuk memperkenankan produk kepada pelanggan potensial dengan memanfaatkan media sosial. Penerapan e-commerce memiliki kesimpulan yaitu e-commerce merupakan suatu media yang difungsikan untuk mengembangkan dan lebih menjangkau lagi sebagai media yang membantu untuk mengefisiensi daripada pemasaran produk untuk meningkatkan daya jual dan daya saing di perkembangan industri teknologi, khususnya pada bidang bisnis dan organisasi. Selanjutnya, itu kesimpulan dari hasil dari pembahasan mengenai pengembangan infrastruktur teknologi informasi pada perusahaan beta multimedia kreatif yang berbasis pada konveksi dan percetakan, maka kesimpulannya adalah berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu industri konveksi dan percetakan, penggunaan teknologi informasi atau IT menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Pembaruan komponen IT, informasi teknologi infrastruktur, agar dapat menjaga daya saing dan kesuksesan suatu bisnis dengan menerapkan solusi IT yang tepat. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat kontrol operasional, meningkatkan kualitas produk, dan memberikan pelayanan pelangganan yang terbaik dan unggul. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih kepada Ibu Penny dan teman-teman dari kelompok ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.